Jadi mengubah risiko menjadi peluang. Nah, itu dia. Luar biasa sekali ini. Halo pemirsa di rumah, sobat trader, sobat EWF, dimanapun Anda berada. Sekarang kita lagi ngobrol sama salah satu ketua tim R&D nih ya, namanya Pak Ian. Kita lagi ngobrolin tentang banyak hal ya. Banyak hal tentang trading. Jangan lupa juga subscribe ya. Belum apa-apa udah minta subscribe. Ya gimana Pak Ian? Ya, alhamdulillah. Kabarnya baik ya, sehat terus ya. Masa pandemi kita harus jaga kesehatan. Sip. Gimana Pak Is? Sehat aja? Sehat, alhamdulillah sehat. Nah ini Pak Is, kesempatan ini lama pengen ngobrol. Padahal teman lama, cuma kesibukannya beda-beda. Pak Is, nah gini, Pak Is kan ya lebih lama berkecimpung dengan nasabah gitu. Sementara saya ya dapat jatah lebih ke belakang gitu, mensupport istilahnya seperti itu ya, dengan analisa dan lain-lain. Tapi aku jadi punya satu pertanyaan ini Pak Is. Oke. Nah Pak Is, dari sebagian besar nasabah ini Pak Is, kan ada nih yang jago analisa, ada yang istilahnya jago manfaatkan keadaan aja. Oh pokoknya saya nol naik buy mas, pokoknya kalau pagi open saya langsung buy mas. Oke. Nah atau saya lihat pivot pointnya, nah segala macam kan tekniknya banyak nih. Ya. Nah dari pengalaman Pak Is selama ini sebenarnya lebih lebih banyak cuan, lebih banyak untung mana, lebih berhasil mana antara nasabah yang emang jago transaksi atau nasabah yang ya modal, bukan bonek sih, cuma modal berani dan lihat kesempatan langsung ambil posisi tanpa berpikir RSI berapa, sekali berapa. Ya. Oke. Jadi seperti yang kita tahu, trading ini sekarang sudah bisa dikatakan salah satu opsi pilihan ya orang untuk muter duitnya. Gitu. Nah kalau di equity futures kita sama-sama tahu ya 90% lebih bahkan nasabah memilih untuk transaksi di satu komoditas yang masih jadi primadona ya, idola ya. Primadona. Gold transaksi di atau emas kan begitu. Jadi secara umum banyak orang yang ketika dia trading, dia harus jago analisa supaya untungnya besar. Gitu. Iya. Tapi ternyata analisa itu bisa salah kan begitu ya? Karena memang tidak ada analisa yang 100% itu nggak ada. Betul. Nah sekarang ibaratnya versus nih pertanyaannya dengan orang yang saya boleh katakan asal tadi kan iya, begitu ya? Asal juga sih, cuma analisanya nggak tepat banget gitu loh ya. Nggak terlalu banyak mikir. Oke. Tapi ngelihat ada peluang masuk. Sementara yang satu, harus dianalisa bener-bener nih. Iya. Sudah saatnya masuk atau enggak? Oh nanti di sini aja ada titik entry yang harus dihitung. Sementara yang lain kelihatan ada peluang masuk. Nah, dari pengalaman Pak Is atau menurut Pak Is lah misalnya. Jadi saya boleh kategorikan begini. Ada bagaimana perbedaan antara nasabah yang analisanya selalu tepat, gitu ya, dengan nasabah yang pandai memanfaatkan peluangnya kan iya, begitu betul. ya. Maksud saya seperti itu. Oke. Ringkasnya seperti itu. Ya. Jadi secara umum orang harus pintar analisa supaya ketika dia beli analisanya tepat, harganya langsung naik kan begitu sesuai dengan apa yang dianalisa gitu. Betul. Bahkan belinya di harga berapa, kemudian menjualnya di harga berapa pun juga tepat gitu kan. Sudah dihitung bahkan waktunya seperti itu. Nah, berbeda ketika orang setelah beli, setelah menganalisa tentunya dua-duanya sama-sama menganalisa, tapi yang kedua ini analisanya salah nih ya. Analisanya salah saya katakan salah, begitu ya. Karena nggak terlalu teliti gitu. Karena nggak terlalu teliti atau tidak terlalu tepat analisanya. Saya katakan dua-duanya sama-sama memiliki kesempatan. Analisa itu penting, saya katakan penting. Tapi yang mungkin lebih penting bagaimana dia memanfaatkan peluang. Betul. Seperti itu. Nah, bedanya di mana? Contoh misalnya sekarang nih harga emas mungkin katakanlah 1 gramnya 700.000 rupiah.
karena memang di Bursa Berjangka Jakarta yang melalui Equity World, satu unitnya atau satu lotnya harus kontrak size-nya 100 troy ounce ya. 100 troy ounce itu kurang lebih ya 3.000 gram ya. 3.110 gram atau 3 kilo gitu. Kalau 1 gramnya 700.000, berarti kalau 1.000 gram itu 700 juta. Iya. Kalau satu unitnya 3.000 gram, berarti 700 juta kali 3. Berarti kurang lebih 2,1 miliar. Saya sederhanakan, bagaimana dengan orang yang punya duit 2 miliar deh. Dia trading nih di gold gitu ya. Tipikal pertama, orang ini selalu tepat analisanya. Dengan target yang sama. Katakanlah 50 juta. Ketika beli, targetnya 50 juta. Lepas kan begitu. Kemudian orang yang kedua, duitnya juga 2 miliar modalnya, tapi ketika beli harganya turun karena analisanya nggak tepat. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan kedua orang ini? Saya coba ilustrasikan ya. Nah, begini. Jadi dalam trading itu, Pak Ian mungkin juga tahu, ketika sejumlah dana saya ilustrasikan di sini 2 miliar. Modal ini dimanfaatkan untuk membeli di sebuah harga. Saya katakan ketika harga emasnya 1 miliar 800 juta. Atau langsung saja dengan harga 1.800 US dollar per troy ounce-nya. Nah, dianalisa harga emasnya mau naik. Dugaannya gitu ya. Harga mau naik. Nah, harga mau naik gitu. Kemudian mentargetkan, menurut analisa harga emas akan naik lebih dari 1.850 sehingga memplanningkan di 1.850 akan dijual. Tentunya berdasarkan analisa. Nah, ketika analisanya tepat, ketika buy atau membeli dengan harga 1.800 sebanyak satu unit, analisanya tepat, harga ternyata langsung naik. Kemudian dijual lah di harga tersebut sesuai dengan planning. Kan begitu ya Pak Ian ya? Betul. Nah, berarti nasabah tersebut untung 50 juta. Saya katakan langsung di sini untung 50 juta rupiah. Untuk setiap unitnya. Untuk setiap unitnya. Nah, kita patok aja dengan modal 2 miliar, transaksinya 1 unit nih. 1 unit ya. Supaya pemirsa di rumah juga lebih gampang menghitungnya ya. Nah, kemudian nasabah yang kedua, ketika menganalisa harganya naik, ternyata apa? Justru anjlok. Harganya turun nih. Iya, kayak hari ini misalnya The Fed ternyata ngomongnya nggak sesuai dugaan, malah jatuh nah, gitu kan. Kan seperti itu bisa saja dialami oleh nasabah tertentu kan. Nah, yang jelas dia menganggap analisa dia salah. Nah, apa yang terjadi dengan 2 miliarnya ketika harga emas turun ke harga misalnya berapa nih Pak Ian? Iya, kalau kondisi real kan sekitar 1780. 1780. Kita anggaplah dia turunnya agak banyak dikit. 1750. Di 1750. Ada support di situ. Oke. Saya sebut di 1600. Wow, di dalam lagi. Iya kan? Ya. Saking salahnya analisa. Ada berita. Kebetulan memang mendukung harga emas turun banyak nih dalam jangka waktu tertentu. Nah, suku bunga tiba-tiba naik gitu kan. Nah, artinya pertanyaan pertama, nasabah tersebut masih punya kesempatan nggak untuk mempertahankan transaksinya ini? Iya. Jadi setelah turun, kan ada istilahnya kalau dijual kan rugi gitu ya. Gimana nggak harus kesempatannya gimana lagi nih? Nah, kesempatannya setidaknya nasabah ini masih punya kesempatan mempertahankan transaksinya. Betul. Ketika dia tidak ingin menjualnya dalam keadaan rugi, pun masih punya kesempatan karena dengan minus 200 juta, dengan dana 2 miliar dia masih punya hak kan gitu. Oh iya, masih ada dana yang bisa digunakan gitu. Maksudnya itu kan? Punya hak untuk lakukan pembelian lagi. Nah, kemudian apakah haknya hanya berhak menahan posisi? Iya, selama masih ada dana, berarti kan ada opsi lain gitu. Ada opsi lain.
dia masih punya hak untuk beli 2 unit lagi? Kalau dengan dana segitu ya cukup banget. Cukup banget. Nah ternyata nih analisanya salah lagi. Lagi apes betul. Iya kan? Nanti saya dimarahin Pak itu. Ini R&D-nya gimana? Padahal ya sebagus-bagusnya analisa, kalau tiba-tiba ada fundamental buruk kan, ya segalanya bisa berubah gitu kan. Nah tapi Ini kan kita bahas itu. bisa saja ini terjadi. Bisa aja terjadi. Harga turun lagi. Kita katakan harga turun ke 1.400? Ada 1.400. Bisa ya? Bisa. Kalau Ke di sekarang 1.200? Waduh. Kondisi terekstrim nih. Nggak mungkin sih. Cuma, Oke. Iya mungkin. Oke. Ya nggak ada yang nggak mungkin lah. Nggak ada yang nggak Bisa mungkin. aja. Ekstrimnya harga Ekstrim turun banget lagi ini, nih sudah. ke 1.200 US dollar per troy ounce. Jadi harga emas ketika membeli turun dari 1,8 miliar per unitnya turun ke 1,2 miliar per unitnya. Langsung tapering, langsung suku bunga dinaikkan, nggak tahu apa lagi. Nah kan begitu. Iya. Nah pertanyaannya di sini sama. Pertanyaan pertama, apakah nasabah dengan dana 2 miliar ini masih punya kesempatan untuk mempertahankan kedua posisinya? Iya. Kalau kita hitung nih Pak Ian, berarti pembelian pertama sebanyak 1 unit di 1.800 ketika harga berada di level 1.200, berarti nasabah tersebut harus memiliki modal yang cukup sebanyak 600 juta ya? Bener nggak sih? Ya kita hitung aja dah biar teman-teman yang Oke. viewer bisa. Berarti udah bukan 200 juta lagi nih Iya, minusnya kan? pertama kan 200 dulu. Berarti minusnya sudah minus 600 Yang mau 600 juta kali 1 ya? kali 1. Oke. Kemudian dengan pembelian yang kedua sebanyak 2 unit di 1.600, 600 ketika harganya ke di level 1.200, nasabah ini harus memiliki ketahanan dana yang cukup atau modal yang cukup sebanyak, kalau dari 1.800 ke 1.200 ya 800 dong. enggak dong? Oh iya 800 kurangi 2 ya. Iya. Betul. Nah, Ya enggak? iya. Nah pembelian kedua beda cerita lagi nih. Dari 1.600 ke 1.200 dia harus memiliki kecukupan modal atau dana jaminannya yang di 600. rekening terpisah itu harus 1.600 kurangi 1.200. 400 juta ya? 400 ya. Kalau satu. Kali 2 berarti Kalau dia belinya 2 400. berarti 400 juta kali 2 minus 400 juta kali 2 800. berarti 800 juta. tambah 600. Nah saya langsung nominalkan saja 800 juta Tambah 600. berarti 1 nasabah tersebut 4 sih. harus memiliki dana jaminan di bank rekening terpisah sebanyak 1,4. 1,4 miliar ya. 1 miliar 400 juta. Masih sisa dong kalau 2 miliar tadi. Nah, pertanyaan pertama, apakah nasabah ini masih punya kesempatan mempertahankan posisinya? Kalau dihitung dia masih punya dana istilahnya hitung-hitungannya ini kan belum diselesaikan. Iya. Hitung-hitungannya masih ada sisa 600 yang masih bisa digunakan. Artinya masih punya kesempatan hak untuk mempertahankan posisinya. Iya. Posisi transaksinya 3 unit ya. Jadi margin bebasnya masih 600. Nah, begitu. Dana jaminannya tetap lebih besar daripada kebutuhan modal dia untuk mempertahankan posisi yang itu juga merupakan syarat utama ya. Betul. Nah, setelah dia mengalami penurunan ini, dia memanfaatkan kesempatan ini. Iya. Dia salah analisa 2 kali, kan begitu ibaratnya ya. Kemudian harga emas baru naik setelah itu. Jadi begitu pembelian pertama harga tidak langsung naik, bahkan turun. Dia memanfaatkan peluang lagi. Baru setelah itu harga bergerak naik ke 1.850. Balik lagi. Jadi Oke. dia maksudnya beli di 1.800 mau dijual di 1.850. Ternyata harga turun ke 1.600, dia beli lagi. Ya. Sebanyak 2 unit, turun lagi ke 1.200 karena dananya cukup, masih punya hak untuk mempertahankan. Kemudian baru harganya naik ke 1.850. Artinya nasabah ini yang salah analisa ini kemudian harus menunggu waktu lebih Iya. baru
berikutnya dia baru bisa menjual dalam keadaan untung. Dan dapat lebih banyak. Nah, kalau kita hitung, berarti pembelian pertama sebanyak 1 unit di 1.800 dijual di 1.850, berarti keuntungannya adalah 50 juta kali 1. Kemudian pembelian kedua di 1.600 dijual di harga yang sama 1.850 di waktu yang sama 250. 250 Selisihnya ya 250 juta kali sebanyak 2 unit. Berarti ini total jadi 500 juta dong ya? Oke. Berarti total keuntungan nasabah tersebut 550 juta rupiah dengan dana 2 miliar dan dengan situasi yang dihadapi seperti ini. Seandainya analisanya langsung tepat hanya dapat keuntungan 50 juta. Seandainya analisanya keliru, dia memanfaatkan peluang lebih, mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi mengubah risiko menjadi peluang. Nah, itu dia. Luar biasa sekali ini. Nah, ini tinggal Anda pengen jadi nasabah yang mana. Ya kan? Iya. Jadi nasabah yang memang analisanya langsung tepat dengan keuntungan 50 juta atau punya peluang yang lebih besar lagi karena analisanya keliru. Jadi sebenarnya nih Pak Is ya. Oke lah, saya bagian riset. Saya akuin saya nggak bisa 100% benar. Ya. Kadang-kadang keliru juga gitu kan, entah karena faktor fundamental atau tiba-tiba ada musibah kayak kemarin tiba-tiba harusnya naik nih, ada masalah ini turun atau sebaliknya harusnya turun, ada COVID naik lagi. Nah, itu sebenarnya nih itu bukan masalah gitu. Justru bisa menjadi peluang lebih asal kita pandai lihatnya. Ya. Gitu ya Pak Is. Dan lebih tepatnya asal kita memiliki kemampuan dana yang cukup selayaknya yang dipersyaratkan. Iya. Nah, seperti kita tahu untuk di trading kan selain ada margin require ya, yang satu lotnya 20 juta, satu unitnya 20 juta, itu fix ya. Iya. Selama posisi itu belum diselesaikan, ada satu lagi yaitu dana jaminan yang dibutuhkan namanya floating minus. Nah, inilah floating minus. Yang jelas potensi floating minus relatif membutuhkan modal yang lebih besar daripada dana jaminan. Tapi sebenarnya itu kan bisa dihitung ya Pak Is ya. Kalau dari sisi ilmu saya kan, saya pasti kalau ngasih istilah advice gitu kan nggak cuma kalau naik ke berapa, turun ke berapa gitu kan. Ya. Nah itu kan sebenarnya ujung-ujungnya untuk ini ya Pak Is ya. Ya. Jadi menurut saya trading yang berhasil itu adalah trading yang memiliki dana yang cukup dan memiliki kesempatan yang lebih karena pembeliannya bisa lebih banyak dengan harga yang lebih murah seperti itu. Jadi bukan dana aku sekian langsung saya pakai sama full margin ya habis ya. Iya dong. Bunuh diri, all in. Singkat kata, money management lebih penting ya daripada hanya sekedar jago analisa. Karena ya sepadai-padainya tupai melompat akan jatuh juga. Ya. Itu kan kalau peribahasanya seperti betul.